Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian Inzaghi juga ditanya tentang Korea. Wah, ini Inzaghi sangat ngebela Korea. Dia bilang begini, "Saya sangat percaya Korea. Semua pemain yang saya latih adalah yang terbaik di dunia. Korea adalah pemain hebat, tapi sayangnya di beberapa penampilan terakhir dia tidak bermain sesuai dengan yang kami harapkan. Tetapi saya sangat percaya kepada dia. Dia bisa lakukan yang terbaik. Saya mengenal Korea lebih daripada Anda." Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Marotta dan Inzaghi baru saja melakukan konferensi pers teman-teman untuk memulai musim ini ya. Konferensi pers pembuka. Gua akan bacain statement-statement menarik. Yang pertama dari Marotta dulu nih, dia bilang begini. "Saya ucapkan terima kasih kepada pelatih atas hasil musim lalu yang menjalani musim dengan terpaan kritik sangat keras. Saya akui bahwa langkah kami di Liga adalah imbas dari Piala Dunia Qatar yang berlangsung di tengah musim. Tetapi kami tetap bisa melangkah jauh di Liga Champion dan itu sangat layak kami dapatkan. Di beberapa tahun terakhir kami selalu berpartisipasi di Liga Champion dan di tahun yang lalu kami menjadi runner-up. Ini adalah sumber kebanggaan, ini adalah hasil manis dari sebuah kerja keras." Kemudian Marotta melanjutkan, dia bilang bahwa saat ini bursa transfer sedang berlangsung. Direktur sport kami yang luar biasa, Piero Ausilio, sedang bekerja sangat baik. Ausilio selalu bekerja dalam harmoni dengan Zhang dan Inzaghi. Zhang Family sangat menghargai duo Ausilio dan Bacin. Kami telah membentuk skuad yang hebat walaupun tanpa modal yang besar. Sedangkan Inzaghi sangat mampu mengembangkan para pemain. Tetapi saat ini masih ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Kami ingin melakukan permajaan dan sudah kami lakukan di 3 rekrutan awal. Dan kami juga ingin memberikan kontribusi besar bagi tim nasional. Berarti teman-teman, kalau gue lihat dari statement Marotta ini, untuk bursa transfer kita punya 2 visi nih. Yang pertama adalah permajaan, yang kedua adalah memberikan kontribusi bagi tim nasional Italia. Dan ini terlihat jelas banget dari perekrutan Fratesi ya. Kenapa kita ngotot banget beli Fratesi? Ya jelas karena dia lebih muda, dia permajaan, dan yang kedua dia adalah punggawa tim nasional. Kemudian selanjutnya gue akan bacain statement dari Simone Inzaghi. Jurnalisnya bertanya begini teman-teman, apakah target musim ini adalah Scudetto? Dan Inzaghi ini jawabannya gue suka banget, penuh kepercayaan diri. Dia ngomong begini, "Iya, sangat jelas DNA Inter adalah DNA pemenang dan kamu tahu bahwa ini adalah target kami yang sangat besar. Kami mengincar bintang yang kedua. Kami akan berusaha sekuat tenaga." Lalu ketika ditanya tentang bursa transfer, Inzaghi menjawab, "Ada total harmoni dengan manajemen. Ausilio selalu berkoordinasi dengan saya. Kami sedang bekerja di market yang berat. Ini sama sekali tidak mudah. Tetapi kami berusaha untuk mendapatkan yang terbaik." Kita semua bisa melihat pemain yang baru saja Inter rekrut. Ada Fratesi dan Thuram yang merupakan pemain internasional. Lalu ada Bisek, pemain muda yang baru saja kembali dari Piala Eropa U21 bersama Jerman. Lalu jurnalisnya bertanya, bagaimana tentang Lukaku? Lalu Inzaghi menjawab, "Lukaku adalah pemain dari tim lain. Saya berusaha untuk tidak mengomentarinya. Tetapi tahun lalu saya berusaha mendatangkan Lukaku dan di tahun ini kami akan berusaha kembali." Kemudian Inzaghi juga ditanya tentang Brozovic teman-teman. Inzaghi menjawab begini, "Saya hanya akan berkomentar secara umum, secara general untuk mereka yang telah meninggalkan Inter. Mereka semua telah membuat sejarah dari Handanovic sampai dengan Belanova. Tetapi satu hal yang pasti, semua pemain yang datang menggantikan mereka harus bermain lebih baik." Kemudian Inzaghi juga ditanya tentang geliat transfer dari Arab Saudi teman-teman. Inzaghi menjawab begini, "Kita harus berhati-hati dengan penawaran dari Arab. Ketika tawaran besar datang, kita sulit untuk mempertahankan pemain." Tawaran besar apa? Brozovic cuma ditawar 20 juta anjir. Kemudian Inzaghi juga ditanya tentang peluang kapten kesebelasan kita di musim depan. Inzaghi menjawab begini, "Saya harus berbicara dulu dengan tim, lalu saya baru bisa berbicara kepada kalian." Lalu Inzaghi juga ditanya tentang Onana teman-teman. Inzaghi bilang begini, "Onana saat ini adalah pemain Inter dan dia akan datang ke pemusatan latihan." Sebagai informasi, ketika konten ini gue buat sudah ada pemusatan latihan ya, dan Onana sudah datang. Kemudian Inzaghi melanjutkan, "Tetapi transfer market tidak bisa ditebak. Semua tim di Italia harus menjual pemain untuk bisa membeli pemain yang baru untuk menghindari risiko terkena sanksi. Tetapi kami tetap tenang. Manajemen telah menjamin akan membuat Inter tetap kompetitif.
Setelah Covid, kami memiliki masalah keuangan. Kemudian Inzaghi juga ditanya tentang Korea. Wah, ini Inzaghi sangat ngebela Korea. Dia bilang begini, saya sangat percaya Korea. Semua pemain yang saya latih adalah yang terbaik di dunia. Korea adalah pemain hebat, tapi sayangnya di beberapa penampilan terakhir dia tidak bermain sesuai dengan yang kami harapkan. Tetapi saya sangat percaya kepada dia. Dia bisa lakukan yang terbaik. Saya mengenal Korea lebih daripada Anda. Saya tahu betul kualitas yang dia miliki. Anjir, ini ada pelet apa coba Korea sama Inzaghi. Kemudian jurnalis juga bertanya tentang Sergei Milinkovic-Savic, mantan anak asuhnya Inzaghi ya. Inzaghi bilang begini, saya tidak melihat keputusan Sergei pindah ke Arab sebagai keputusan personal. Saya pernah melatih dia di Lazio, dia adalah pemain berkualitas. Dia memiliki kombinasi antara fisik dan teknik. Saat ini dia telah memutuskan pindah ke Arab, tetapi saya yakin cepat atau lambat dia akan kembali ke Eropa karena dia masih muda. Sekarang usia dia 27-28. Gua rasa nih di usia 30-31 dia bakal direkrut Inter sih. Amin, amin. Kemudian jurnalisnya bertanya tentang Gosens ke Inzaghi. Jurnalisnya bertanya begini, apakah Gosens masih menjadi bagian penting dari tim? Inzaghi menjawab, tentu saja iya. Dia bermain baik musim lalu. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di bursa transfer. Namun yang pasti saya masih tetap memperhitungkan dia. Kemudian Inzaghi juga berkomentar tentang jadwal liga, teman-teman. Inzaghi bilang akan sangat penting untuk memulai liga dengan baik. Tentu saja yang pasti harus lebih baik dibandingkan musim lalu. Tahun lalu di 2 bulan terakhir jadwal kami sangat keras, tetapi kami hanya kalah dari Napoli. Dan di jadwal tahun ini terlihat lebih mudah dibandingkan jadwal tahun lalu. Tetapi di Liga Italia akan ada banyak kejutan. Kemudian Inzaghi melanjutkan, yang berbeda di tahun ini adalah tidak ada Piala Dunia. Hanya ada partai midweek yang membuat Liga berjalan padat. Saya berharap tahun ini tidak banyak pemain yang cedera. Di tahun lalu, di awal April, ketika semua pemain tersedia, kami mendapatkan hasil yang sangat bagus. Semoga itu terjadi di musim ini. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silakan teman-teman punya pendapat apa dari statement Marotta dan Inzaghi, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan.